Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Nur Sofi Dianasari dengan NPM 2413031072. Yang terhormat Ibu Dr. Pujiati MPD dan Ibu Fani Rahmawati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran ekonomi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil observasi terkait implementasi kurikulum dan pembelajaran ekonomi di SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Latar belakang. Pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk generasi yang berkualitas, mampu beradaptasi, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk merespon era globalisasi dan kemajuan teknologi yang sangat cepat, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah meluncurkan kebijakan kurikulum merdeka sebagai pilihan dari kurikulum 2013. Kurikulum ini dirancang agar lembaga pendidikan dan para pendidik memiliki kebebasan dalam mengembangkan potensi siswa secara komprehensif, dengan fokus pada pembelajaran berbasis proyek, penyesuaian metode pembelajaran, dan penguatan karakter pelajar Pancasila. SMA Negeri 14 Bandar Lampung sebagai salah satu sekolah negeri di Kota Bandar Lampung turut berperan dalam penerapan kurikulum merdeka. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam menulis laporan hasil observasi yaitu dengan mewawancarai salah satu waka yang ada di SMA Negeri 14 Bandar Lampung dan salah satu siswa di SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Selain itu, penulis juga melakukan pengamatan dan dokumentasi bersama narasumber. Selanjutnya, waktu dan tempat observasi. Waktu pelaksanaan observasi dilaksanakan hari Selasa pada tanggal 2 Juni 2025. Observasi dilakukan pada pukul 13.00 dan bertempat di SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Sumber data. Data diperoleh dari hasil wawancara secara offline bersama narasumber terkait implementasi kurikulum yang digunakan di SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian kurikulum di atas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Butir 19. Tujuan kurikulum yaitu sebagai alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Selanjutnya, kurikulum yang diterapkan di SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hanifah, yaitu salah satu waka yang ada di SMA Negeri 14 Bandar Lampung, dapat diketahui bahwa kurikulum yang diterapkan di SMA Negeri 14 Bandar Lampung menggunakan kurikulum merdeka. Pada awal mengimplementasikan kurikulum merdeka dimulai pada tahun 2022. Pada saat itu terdapat pergantian kurikulum dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka. Penerapannya dimulai pada kelas 10, untuk kelas 11 dan 12 masih menggunakan kurikulum 2013. Untuk saat ini, semua siswa mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 seluruhnya menggunakan kurikulum merdeka. Bagaimana proses implementasi kurikulum merdeka yang diterapkan di SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Implementasi kurikulum merdeka di SMA Negeri 14 Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik, dilaksanakan semaksimal mungkin. Semua yang ada di kurikulum merdeka diterapkan di sekolah, seperti modul belajar tentang pembagian kelas sesuai dengan mata pelajaran peminatan, metode pembelajaran, serta P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tekankan pada kurikulum ini yaitu pembelajaran diferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan guru untuk memberikan materi, metode,
dan kegiatan yang berbeda untuk memenuhi berbagai tingkat pemahaman, minat, dan gaya belajar. Pada tahun ajaran yang baru, di SMA Negeri 14 Bandar Lampung akan mengalami perubahan kurikulum lagi menjadi deep learning. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan kurikulum Merdeka? Pada proses penerapan kurikulum Merdeka, terdapat P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Sebelum menerapkannya, para guru diberikan pelatihan khusus sehingga para guru siap dalam menerapkan pembelajaran di kelas. Tantangan yang dihadapi yaitu diperlukan kreativitas dan inovasi baik dari guru maupun peserta didik. Selain itu, diperlukan pelatihan teknologi dalam melaksanakan proses pembelajaran agar sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan begitu, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung implementasi kurikulum, sehingga dapat berjalan dengan baik, lancar, dan tepat sesuai dengan tujuan pendidikan. Bagaimana evaluasi pembelajaran pada siswa di kurikulum Merdeka? Seperti kurikulum sebelum-sebelumnya, evaluasi pembelajaran pada siswa terus dilakukan untuk mengetahui sejauh mana siswa dalam proses pembelajaran. Ada 4 evaluasi. Yang pertama, asesmen diagnostik. Sebelum memulai pembelajaran, guru perlu melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Ini membantu guru dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, asesmen berbasis proyek. Melalui proyek, siswa dapat menunjukkan kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Proyek ini juga dapat mengembangkan kemampuan kolaborasi dan komunikasi siswa. Yang ketiga, asesmen formatif. Selama proses pembelajaran, guru dapat melakukan evaluasi formatif untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa. Hal ini membantu siswa dalam memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Yang terakhir, asesmen sumatif. Di akhir pembelajaran, dilakukan asesmen sumatif untuk mengevaluasi pencapaian siswa secara keseluruhan. Ini penting untuk menentukan apakah siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Selain itu, guru juga melakukan evaluasi dalam proses pembelajaran seperti sudah efektif atau belum modul pembelajaran yang digunakan, apakah harus ada perbaikan dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya, bagaimana respon siswa terhadap penerapan kurikulum Merdeka? Dalam implementasi kurikulum Merdeka, mendapat respon positif dari siswa. Siswa mengikuti seluruh proses pembelajaran yang terdapat pada kurikulum yang berlaku di sekolah, dari awal masuk hingga lulus dari sekolah. Dengan penerapan kurikulum Merdeka, siswa didorong untuk kreatif dan inovasi serta memahami teknologi. Siswa merasa senang dengan diadakannya kegiatan P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Di samping itu, siswa juga harus mengatur waktu untuk mengerjakan tugas dan tugas proyek. Berikut ini bukti dokumentasi observasi yang dilakukan di SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Selanjutnya kesimpulan. Dari observasi di SMA Negeri 14 Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Merdeka yang dimulai pada tahun 2022. Pelatihan untuk guru sudah dilakukan, sehingga mereka siap mengajar. Tantangan dalam implementasi kurikulum ini adalah perlunya kreativitas dan inovasi dari guru dan siswa, serta pelatihan teknologi. Sarana dan prasarana harus mendukung dalam proses pembelajaran. Evaluasi dilakukan salah satunya dengan asesmen sumatif untuk menilai pencapaian siswa, seperti ujian akhir semester. Siswa didorong untuk kreatif dan inovatif melalui kegiatan P5. Sekian presentasi dari hasil observasi terkait implementasi kurikulum yang diterapkan di SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video presentasi ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.